Stella hadir, Dinda hadir Ibu, Bella hadir Ibu, Sofia hadir Ibu, Faisal hadir. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada yang mau memimpin doa? Saya tuh. Oke, silahkan Sofia. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk sedikit refleksi. Nah, coba kalian ingat pernah tidak kalian sebenarnya tahu jawaban saat guru sedang bertanya, tetapi kalian hanya memilih diam? Karena Ibu sering. Oke, banyak ya. Ya, sekarang Ibu ingin tahu kira-kira kenapa kalian tidak menjawab pertanyaan itu, padahal kalian sendiri tahu. Ada yang bisa menjawab? Takut salah. Oke, yang lain? Takut dimarahin Ibu. Oke. Baik, jadi ada yang takut salah, ada yang takut ditertawakan, ada juga yang tidak yakin dengan diri sendiri ya. Iya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu sangat wajar dialami oleh siswa. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, itu bisa membuat kita tidak bisa berkembang. Karena itu, hari ini kita akan membahas sedikit tentang membangun sifat percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait tujuan layanan pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa itu percaya diri, bagaimana mengetahui penyebab kurang percaya diri, dan mulai berani untuk menghadapi tantangan dalam belajar. Nah, dalam layanan kegiatan ini juga ada tata cara. Ibu harap kalian dapat mendengarkan dengan baik, aktif bertanya dan menjawab, tidak menertawakan teman, dan saling menghargai. Lalu ada asas-asas dalam layanan konseling. Yang pertama itu ada keterbukaan, di mana Ibu harap kalian bisa menceritakan dengan jujur dan terbuka. Lalu saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama. Oke, Ibu lihat kalian masih pada tegang ya. Kalau kita ice breaking dulu boleh? Boleh. Oke, jadi kalau Ibu bilang, jadi ice breakingnya begini. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mengerti? Mengerti. Oke, kita coba ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekarang
dalam belajar. Nah, sekarang kita akan membahas penyebabnya. Nah, kira-kira kenapa sih kita tidak bisa percaya diri? Ada yang tahu? Oke, takut mendapatkan nilai jelek, Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain ada? Sering gagal. Oke, betul sekali. Jadi penyebabnya itu antara lain karena takut mendapat nilai jelek, merasa tidak mampu untuk memahami pelajaran, kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dampak. Kalau tadi penyebab, nah sekarang ada dampak dari percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kira-kira apa sih yang terjadi? Ada yang tahu? Tidak berani maju, Ibu. Oke, yang lain? Gratis. Oke. Jadi dampaknya ini sangat berpengaruh pada proses belajar kita. Nah, sekarang ada cara mengatasinya. Kalau kalian berpikir saya tidak bisa, kira-kira harus diganti jadi apa ya? Saya bisa mencoba. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berbagi pengalaman. Siapa yang mau berbagi pengalaman di sini? Ibu, saya mau. Oke, silahkan Dinda. Kalau saya sering takut disuruh maju ke depan sih, Bu. Oke. Terima kasih sudah berani. Nah, menurut kamu, kenapa kamu merasa takut? Mungkin saya takut salah dan ditertawakan oleh teman-teman, Bu. Baik, itu perasaan yang sangat wajar ya. Ibu izin. Ya, silahkan ya. Nah, menurut kalian apa solusi untuk si Dinda ini? Ada yang bisa menjawab? Harus latihan di rumah, Ibu. Oke, jawaban yang sangat baik. Ibu bangga karena kalian sudah mulai memahami pentingnya percaya diri. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan materi. Nanti tolong kalian simak baik-baik ya. Ya, Ibu. baik. Oke, jadi kepercayaan diri menurut Sandrock yaitu mempengaruhi motivasi, usaha, dan ketekunan dalam belajar. Peserta didik yang percaya diri juga akan lebih berani bertanya dan tidak mudah menyerah. Lalu ada penyebab tidak percaya diri. Penyebab kurang percaya diri. Menurut Hakim, kurangnya percaya diri pada siswa tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, antara lain itu ada pengalaman kegagalan di masa lalu, di mana siswa yang pernah merasa atau mengalami kegagalan seperti mendapatkan nilai yang jelek atau tidak mampu menjawab pertanyaan, itu cenderung merasa takut untuk mencoba kembali. Lalu ada pola pikir negatif terhadap diri sendiri, di
mana siswa itu seringkali memiliki pikiran seperti saya bodoh lah, saya tidak bisa, atau saya pasti salah. Nah, pikiran-pikiran seperti itu jika dibiarkan terus-menerus akan memperkuat rasa tidak percaya diri dan membuat siswa ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Lalu ada lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan keluarga, sekolah atau teman sebaya yang sering memberikan kritik berlebihan, membandingkan dengan orang lain, atau kurang memberikan apresiasi dapat membuat siswa merasa tidak dihargai dan meragukan dirinya sendiri. Lalu ada kurangnya pengenalan terhadap potensi diri, di mana siswa yang tidak mengetahui kelebihan atau kemampuan yang dimiliki akan cenderung fokus pada kekurangannya. Takut terhadap penilaian atau respon orang lain. Nah, banyak kan siswa merasa takut ditertawakan, dikritik, atau dianggap salah oleh teman. Nah, rasa takut ini dapat membuat si siswa memilih untuk diam, tidak bertanya, dan bahkan tidak berani untuk tampil. Nah, tadi ada penyebabnya, sekarang ada pun dampak dari kurang percaya diri. Menurut Sandro, kurangnya percaya diri dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap perkembangan akademik maupun pribadi siswa. Di antaranya itu ada menurunnya prestasi belajar, lalu ada pasif dalam proses pembelajaran, di mana siswa itu jadi jarang bertanya, tidak berani menjawab pertanyaan guru, dan kurang terlibat dalam diskusi kelas. Lalu ada mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, si siswa ini ketika menghadapi soal yang sulit atau tugas yang menantang, siswa ini cenderung cepat menyerah karena merasa dirinya itu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Lalu ada ketergantungan pada orang lain. Di mana siswa ini menjadi terlalu bergantung pada teman karena tidak yakin dengan kemampuan sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu ada cara meningkatkan percaya diri menurut Gifron. Sikap percaya diri dapat dikembangkan melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan secara konsisten. Nah, antara lain yaitu yang pertama, mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Nah, si siswa ini perlu belajar mengganti pikiran seperti saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba. Pola pikir positif ini dapat membantu membangun keyakinan bahwa setiap usaha memiliki peluang untuk berhasil. Lalu berani mencoba meskipun belum sempurna. Percaya diri tidak harus selalu benar, tetapi harus berani mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang akan membantu siswa berkembang. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya terkait materi tadi atau Saya, oke, silahkan Tia. Bu, kalau sudah mencoba tapi masih takut bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus, tidak apa-apa Tia. Yang penting kamu sudah berani untuk mencoba secara bertahap. Iya, Bu. Ibu sangat bangga karena kalian bisa aktif pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik.
jadi di sini ada nama, kelas, dan topik. Di sini kalian jawab sesuai apa yang kalian ketahui ya. Ya. Iya, Ibu. Sudah? Oh, Ibu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Ibu, saya juga sudah. Oke, nah, fotokan ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil.
Sudah? Sudah, Bu. Ibu, saya punya belum dikumpul. Oke, sebelum kita menutup kegiatan layanan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi, terkait topik pada hari ini? Saya Ibu. Oke, ya silakan. Saya bisa simpulkan percaya diri itu penting. Oke, yang lain ada? Oke, Sofia. Harus berani mencoba, Bu. Oke, ada lagi? Saya Oke, silakan. tidak boleh takut salah, Ibu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, dan untuk meningkatkannya kita harus berani mencoba, berpikir positif dan terus belajar. Nah, Ibu ingin kalian ingat satu hal. Setiap dari kalian memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Hanya saja terkadang kalian belum percaya diri pada diri sendiri. Nah, mulai hari ini Ibu ingin kalian mencoba satu hal kecil, dari berani bertanya, berani menjawab, atau berani mencoba. Sekarang Ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan hari ini. Ada yang bisa memberikan kesan dan pesan? Saya kesan dan pesan Saya Ibu. Oke. setelah mengikuti layanan ini dengan topik membangun sikap percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik, saya merasa lebih memahami bahwa rasa takut dan rasa ragu yang selama ini saya alami itu sebenarnya bisa diatasi jika selama ini jika saya mau mencoba dan tidak langsung menyerah, Bu. Saya belajar bahwa percaya diri bukan berarti tidak pernah takut, tapi juga berani menghadapi tugas dan pelajaran yang sulit dengan pikiran yang positif. Pesan saya, semoga kegiatan seperti itu terus dilakukan pada sangat membantu kami untuk lebih yakin dengan kemampuan diri sendiri, Bu. Oke, bagus sekali. Baik, Ibu berharap kalian benar-benar menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Alia. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alia. Ya, Bu. Baik, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum